Membaca pikiran dan karakter orang lain adalah keterampilan yang menarik dan berguna dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Meskipun tidak ada cara pasti untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, ada beberapa teknik dan tanda-tanda yang dapat membantu kita memahami perasaan dan motivasi mereka. Dalam skrip ini, kita akan membahas langkah-langkah untuk membaca pikiran dan karakter orang. Observasi bahasa tubuh. Pertama-tama, penting untuk memperhatikan bahasa tubuh. Ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh dapat memberikan banyak informasi tentang perasaan seseorang. Misalnya, jika seseorang sering menghindari kontak mata atau menyilangkan tangan, ini bisa menjadi tanda ketidaknyamanan atau penolakan. Sebaliknya, postur terbuka dan senyuman dapat menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Mendengarkan nada suara. Selain bahasa tubuh, nada suara juga merupakan indikator penting dari perasaan seseorang. Perubahan dalam intonasi, kecepatan bicara, atau volume suara dapat menunjukkan emosi yang mendasarinya. Jika seseorang berbicara dengan suara pelan dan terputus-putus, mereka mungkin merasa cemas atau tidak yakin. Sebaliknya, suara yang kuat dan jelas biasanya mencerminkan keyakinan. Memperhatikan pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan. Seseorang juga dapat memberikan wawasan tentang karakter mereka. Kata-kata positif dan optimis seringkali menunjukkan sikap yang baik terhadap kehidupan. Sementara kata-kata negatif bisa mencerminkan ketidakpuasan atau pesimisme. Mengamati bagaimana seseorang berbicara tentang orang lain juga dapat mengungkapkan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Menggunakan empati. Empati adalah alat yang sangat kuat dalam memahami orang lain. Dengan mencoba merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita dapat lebih mudah membaca pikiran dan karakter mereka. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana Anda akan merasa jika berada di posisi mereka. Ini tidak hanya membantu Anda memahami mereka dengan lebih baik, tetapi juga membangun koneksi emosional yang lebih dalam. Menciptakan lingkungan terbuka. Menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka sangat penting. Tanyakan pertanyaan terbuka yang mendorong percakapan mendalam. Ketika orang merasa dihargai dan dihargai, mereka lebih cenderung membuka diri dan membagikan pikiran serta karakter mereka dengan jujur. Memperhatikan reaksi emosional. Reaksi emosional terhadap situasi tertentu juga dapat memberikan petunjuk tentang karakter seseorang. Apakah mereka cepat marah? Apakah mereka mudah siku? Atau apakah mereka cenderung tenang dalam menghadapi tantangan? Mengamati bagaimana seseorang
Bereaksi terhadap stres atau konflik dapat membantu Anda memahami cara berpikir dan nilai-nilai mereka. Menggunakan teknik proyeksi. Teknik implikasinya melibatkan pengungkapan perasaan atau pemikiran Anda sendiri kepada orang lain untuk mendapatkan wawasan tentang mereka. Misalnya, jika Anda merasa cemas dalam situasi tertentu, tanyakan kepada orang tersebut bagaimana perasaan mereka dalam situasi serupa. Ini bisa membuka diskusi lebih lanjut tentang pengalaman dan pandangan mereka. Memahami psikologi dasar. Memahami prinsip-prinsip dasar psikologi. Manusia dapat sangat membantu dalam membaca pikiran dan karakter orang lain. Pelajari tentang teori-teori motivasi, seperti hierarki kebutuhan Maslow atau teori kepribadian. Big Five, pengetahuan ini akan memberi Anda kerangka kerja untuk menganalisis perilaku orang lain secara lebih efektif. Kesimpulan: membaca pikiran dan karakter orang bukanlah keterampilan yang instan, tetapi dengan latihan dan perhatian terhadap detail, kita dapat menikmati keterampilan ini dengan mengamati bahasa tubuh, mendengarkan nada suara, memperhatikan pilihan kata, serta menggunakan empati dan teknik lainnya. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang di sekitar kita. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat untuk hubungan sosial, tetapi juga untuk pengembangan diri kita sendiri.